Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino baju pamin ka saroga bersangat ka jubata. Harus. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Kapus Kasubdit yang telah memberikan waktu kepada kita semua untuk melanjutkan sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab terkait dengan materi yang telah disiapkan hari ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu untuk kita lanjutkan pada pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita, narasumber yang sangat kompeten. Nanti saya bilang ada orang bersama untuk hadir di kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA selaku Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Disilakan. Biasa. Kalau tidak gitu, tidak bisa membagi-bagi waktu. Baik, tepuk tangan untuk Prof. Ibrahim. Silakan, Prof. Beliau Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat dengan jajaran pengurus yang juga hadir pada kesempatan ini menjadi peserta diskusi kita pada kegiatan tatap muka pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme dan intoleransi. Kemudian yang kedua, pemateri kita adalah Bapak Muhammad Mursyid SH, perwakilan dari Satgas Wil Densus 88 Provinsi Kalimantan Barat. Disilakan Bapak Muhammad Mursyid. Kita terus, ya, masih muda dan sangat energik. Gerakannya tidak terlihat karena hadir, walaupun beliau di sini, tapi keadaan mengawasi semua keadaan di semua penjuru di Kalimantan Barat. Nah, oleh karena itu beliau punya banyak anggota yang juga hadir pada kesempatan ini dari Direktorat Intel Polda Kalbar, juga hadir sebagai peserta di kesempatan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, kita panggil pemateri yang ketiga. Narasumber kita adalah Bapak Didi Darmadi, MLab MPD. Disilakan, perwakilan dari FKPT Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Ibu Bapak, ketiga narasumber yang akan memaparkan materi adalah pemateri yang sangat kompeten di bidangnya, baik dari FKUB, dari Densus maupun dari FKPT. Terlihat memang dari wajahnya masih muda-muda. Nah, ini artinya semangat juang untuk menangkal, mencegah pemahaman yang radikal di Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu untuk kita semua, hari ini yang menjadi peserta, kami sampaikan kepada narasumber ada 10 dinas instansi, dari Dinas Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dari Dinas Kota Pontianak, kemudian dari Dinas Kabupaten Kuburaya, dari pengurus IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dari pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat hadir, ya, lengkap Bapak Pendeta. Kemudian dari
Dema IAIN Pontianak sudah hadir? Belum hadir. Kemudian dari Menwa Mahaputra Kalimantan Barat hadir? Belum hadir. Kemudian dari Laskar Pemuda Melayu, ya, ini semangat, alhamdulillah telah hadir. Kemudian dari Direktorat Intelkam Polda Kalbar hadir. Kemudian dari Humas Polda Kalbar. Ibu bapak sekalian, terutama para narasumber sekalian, di kesempatan ini kita akan membahas materi sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit tadi berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme dan intoleran yang tentu akan menjadi perhatian kita bersama. Waktu kita cukup panjang hari ini, tetapi kita akan sesuaikan. Kita bagi sesi yang pertama, sesi pemaparan materi dari narasumber. Ketiga narasumber nanti akan mendapatkan materi pemaparan yang seimbang. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi tanya jawab, diskusi tentu terkait bagaimana pencegahan, penanggulangan radikalisme dan intoleran di Kalimantan Barat. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian, para peserta, sebelum kita melanjutkan pemaparan materi, ingin kami sampaikan biodata dari narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Ibrahim MA, Guru Besar di IAIN Pontianak, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Tentu kita sangat kenal dengan beliau. Kemudian yang kedua, Bapak Didi Darmadi, MLED MPD dari perwakilan FKPT Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga di FKUB, juga tadi saya sampaikan ke Pak Kasubdit, kalau dibuka bajunya sampai 10 baju bisa berganti-ganti. Kalau kita lihat bunglon itu, kalau hinggap di satu tempat berubah warnanya, masuk ke tempat yang lain juga berubah lagi. Itu sama dengan bangga saya Pak Haji Nur Syahid, Sekjen FKUB, dia juga banyak pengalaman. Ya Pak Pendeta, beliau kalau dibuka songkoknya berubah jadi FKUB, pakai songkok sekarang. Kalau dibuka songkoknya ya berubah jadi organisasi yang lain. Bajunya juga berlapis-lapis, karena memang banyak jabatan yang beliau pegang. Nah, kemudian yang sangat kita tunggu-tunggu informasi dari narasumber kita yang ketiga adalah Muhammad Mursyid SH. Beliau sangat berpengalaman di Densus 88. Atau informasi terkait dengan radikalisme, intoleran, akan beliau sampaikan secara detail sehingga kita tahu solusi apa yang akan kita ambil dalam mencegah radikalisme dan intoleran. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian, agar lebih meriah, mari kita berikan aplaus untuk kita semua sekali lagi. Terima kasih. Di kesempatan ini waktu sangat panjang, sekali lagi kita akan bagi, tapi tidak akan lebih daripada waktu sholat zuhur. Kita ya, kalau memang sudah dirasa cukup, kita dapat informasi dalam pemahaman mengenai apa itu radikalisme dan intoleran yang berkembang. Kemudian juga kita bisa mengambil intisari pencegahannya seperti apa. Saya kira diskusi kita cukup 1 jam. Nanti setelah itu kita akan bertanggung jawab kurang lebih 1 jam berikutnya. Jika memungkinkan, tentu kita harus mendapatkan satu pemahaman bersama mengenai pencegahan apa yang menjadi hal yang penting kita dapatkan. Ibu bapak sekalian, di kesempatan ini kita akan
masuk ke beberapa agenda. Yang pertama pembukaan. Kita buka sama-sama diskusi ini dengan membaca Bismillah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan materi oleh para narasumber yang telah kami sampaikan. Mereka sangat kompeten di bidangnya. Materi pertama nanti akan disampaikan oleh Prof. Ibrahim MA, kemudian yang kedua oleh Bapak Didi Darmadi MLed MPD, dan yang ketiga yang menjadi intisari dari persoalan ini adalah dari Densus Muhammad Mursyid SH. Nanti 1 jam berikutnya kita akan melaksanakan sesi diskusi, tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, kita masuk kepada pemaparan materi oleh para narasumber. Kami berikan waktu cukup panjang kepada narasumber, kurang lebih 30 menit maksimal. Maksimal ini. Jadi minimalnya bisa menyesuaikan materi yang beliau telah siapkan. Tentu kita akan menggali informasi terkait dengan apa bentuk pencegahan daripada intoleran, kemudian radikalisme yang sedang kita bincang hari ini. Kita beri waktu kepada Profesor Dr. Ibrahim MA dengan materinya pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat ditinjau dari agama Islam. Namun sebelumnya nanti beliau akan menyampaikan bahwa kalau Kalimantan Barat ini tepat karena beliau ketua FKUB adalah masyarakat yang majmuk dari sisi suku, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu nilai toleransi apa yang penting untuk dimengerti oleh setiap masyarakat, tokoh agama. Karena itu nanti keharmonisan apa yang ingin kita dapatkan. Lebih lanjut nanti kita akan dengarkan pandangan yang mendalam dalam perspektif agama Islam. Mohon maaf dari sudut pandang yang mungkin karena beliau ketua FKUB lebih mengakomodir semua agama. Kepada Profesor Dr. Ibrahim MA kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mengatur syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya, terutama nikmat sehat bagi semuanya. Karena kita sehat, kita bisa menjalani aktivitas hidup kita dengan baik. Karena kita sehat, hari ini kita bisa datang ke Adimor untuk bertatap muka sesuai dengan tema hari ini ya, tatap muka pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Nah, itu sekali lagi mari kita banyak bersyukur, dan satu wujud syukur kita adalah kita gunakan seluruh kesempatan hidup ini untuk melakukan banyak kebaikan, apapun itu. Kebaikan dalam agama, kebaikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang saya hormati Direktur Binmas Polda Kalbar, dalam hal ini hadir langsung di tengah kita Pak Kasubdit. Izin Pak Kasubdit, para jajaran dari Polda Kalbar semuanya dengan jabatan, nama dan jabatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati. Bapak Ibu, para undangan yang berkesempatan hadir tadi sudah disebutkan oleh moderator yang saya hormati. Terima kasih atas hadirnya. Kemudian narasumber Pak Mursyid, Pak Didi, moderator
izin. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai Ketua FKUB atas nama FKUB yang diminta untuk bicara tentang tema pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat perspektif agama Islam. Nah, nanti saya akan coba elaborasi untuk semua kita. Ya. Saya perlu sampaikan hari ini hadir juga di sini Pak Kasubdit, personil penting para tokoh kerukunan agama di Kalimantan Barat. Pengurus FKUB semua hadir sesuai permintaan 6 orang, dan yang hadir ini pimpinan semua Pak Kasubdit di FKUB. Mulai dari Ketua PGIW Kalimantan Barat, Wakil Ketua dari FKUB Pak Pendeta Paulus Ajong berkesempatan hadir. Dari KWI Katolik Pak Makario Sintong hadir langsung. Kemudian Ketua PHDI Hindu Dharma Indonesia Pak Ida Sri Puturupa Bandar hadir langsung di sini. Kemudian Ketua Perwakilan Umat Buddha Kalimantan Barat Walubi Pak Pandita Rudin Kurniadi hadir langsung di sini. Dan dari Majelis Ulama Indonesia Sekretaris FKUB Haji Nur Sahib hadir di sini. Jadi yang hadir ini Pak Kasubdit ini tokoh semua, pimpinan agama yang ada di FKUB bisa hadir. Luar biasa. Dan ini tim kuat kami, tim kuat FKUB, dan ini juga sesungguhnya adalah tokoh utama untuk merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk tim FKUB yang luar biasa bisa hadir hari ini. Saya akan berbicara menyampaikan materi ini sesuai dengan permintaan. Nanti saya kira saya tidak akan panjang. Slide-nya saya hanya siapkan 4 slide saja. Kalau selesai 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa. Nanti panjangnya kita berdiskusi. Saya kira itu lebih baik. Jadi tema ini menarik, tatap muka pencegahan. Ya, seperti judul di sana. Tatap muka ini sangat menarik. Kalau kita sering bertatap muka, komunikasi face to face secara langsung, apalagi dengan background kita yang berbeda agama, berbeda etnik, berbeda budaya, berbeda apapun latar belakang kita. Kalau kita sering ketemu, sering tatap muka, sering komunikasi, interaksi, maka kita akan ketemu banyak pemahaman yang menarik, pemahaman yang sama. Kita akan bisa mengatasi banyak persoalan-persoalan karena berbeda. Kita akan mampu untuk mengecilkan jarak sosial kita karena kita berbeda tadi. Kuncinya adalah tatap muka. Ini tema yang luar biasa ini. Kalau Pak Didi tadi bisik saya, ini mengalihkan supaya tidak seminar, tidak workshop di era efisiensi gitu ya. Ketemulah tema tatap muka. Tapi sesungguhnya ketemu emas, istilah yang emas luar biasa. Luar biasa Rektorat Binmas. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, dari tema yang tadi yang diberikan ke saya ingin memulainya dengan sebuah refleksi. Saya kira refleksi. Saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu tentang apa itu toleransi, karena saya tahu betul Bapak Ibu semua adalah tokoh-tokoh toleran yang hadir di sini. Nah, tapi saya mau mengajak untuk merefleksi. Refleksi itu artinya kita coba berpikir ulang secara kritis tentang apa yang kita pahami selama ini. Nah, apa dan mengapa dengan toleransi? Itu pertanyaan saya yang pertama untuk kita pikir bersama secara kritis, gitu ya. Sekali lagi, mohon maaf, saya bukan mengajarkan dengan Bapak Ibu, karena saya tahu Bapak Ibu adalah para ahlinya, para tokohnya, para pejuang toleransi di Kalimantan Barat. Nah, oke. Toleransi itu dari kata yang paling sederhana itu tolerar. Ya, kata sederhana toleransi, toleran. Yang di situ makna asalnya kita harus bersabar, ada kesabaran di situ. Kita mampu menahan diri, kita mampu membiarkan dan tidak menghalangi. Apa konteksnya nanti ya? Sabar ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya. Dalam banyak hal, dalam banyak persoalan sosial kita pasti kita akan sering ketemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Sabarlah untuk kita tidak menggugat hanya karena kita tidak senang, gitu ya. Kemudian menahan diri. Banyak hal yang terkadang kita inginkan,
ya, banyak hal yang kita inginkan dalam konteks sosial kita, dalam hubungan interaksi kita, kemudian kita tidak bisa penuhi itu. Nah, kita tidak boleh memaksa bahwa apa yang kita inginkan itu harus kita dapatkan. Tapi belajarlah kita untuk menahan diri. Itu bagian dari toleran tadi itu. Kemudian membiarkan. Bagaimana kita mampu untuk membiarkan sesuatu yang tidak sesuai tadi dengan keinginan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita bisa biarkan dengan tidak harus membenci orang yang berbeda dengan kita. Biarkan saja. Tidak semua orang harus sepakat dengan kita, tidak semua orang harus sama kemauan dengan kita. Biarkan saja. Itu bagian dari toleransi. Kemudian tidak menghalangi bahwa siapapun orang punya kebebasan, punya hak untuk meyakini kebenarannya, punya hak untuk berpegang pada sesuatu yang dianggap baik dan benar. Biarkan, jangan menghalangi orang dengan apa yang dia yakini akan kebenaran itu. Nah, ini bagian sederhana dari toleransi itu. Satu, Bapak Ibu ya. Kemudian dari situ akan melahirkan sikap yang kita sebut sebagai bagian dari toleransi. Apa dan mengapa toleransi itu adalah sikap yang tidak memaksakan kehendak. Itu bagian dari toleransi. Tidak memaksakan kehendak bahwa apa yang kita mau tak boleh kita paksakan, kemauan kita itu harus diikuti oleh semua orang. Tak boleh dengan apa yang kita kehendaki harus dipenuhi oleh semua orang. Nah, itu bagian dari toleransi. Tidak mencela. Bagian dari toleransi adalah kita tidak boleh mencela hanya karena berbeda, hanya karena seseorang tidak sama dengan apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, kemudian kita mencela. Itu yang tidak boleh. Jadi toleransi berarti kita tidak boleh mencela orang lain hanya karena kita berbeda. Tidak merendahkan, apalagi merendahkan hanya karena berbeda agama, hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berbeda suku, etnik, hanya karena berbeda cara hidup, cara pandang, kemudian merendahkan orang lain, tak boleh. Itu bukan toleransi, itu yang disebut dengan intoleran. Karena itu kalau kita toleransi, maka kita harus menghargai apapun perbedaan. Tidak boleh kita merendahkan. Hanya karena perbedaan, hanya karena keragaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situ kita akan bisa melihat konteks sesungguhnya kita hari Indonesia. Hari ini kita berada di sebuah negara kita sebut Indonesia. Paling tidak ada 282 juta sekian penduduk Indonesia hari ini. Kalimantan Barat 5 jutaan ya. Pak Rudi. Siapa kita? Yang 282 jutaan itu atau yang 5 jutaan itu Kalimantan Barat paling tidak kita terdiri dari 6 agama yang hadir secara resmi. 6 agama, 6 umat beragama, 6 kelompok umat beragama. Semua hadir di sini, alhamdulillah. Di FKW terwakili semua hadir di sini, Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selamat datang, Bapak dari Konghucu sudah hadir juga. Wakili Pak Ketua Matakimnya ya. Karena kalau yang itu kan pengurus. Sudah hadir 6 agama di sini, representasi dari masyarakat Indonesia 6 agama dengan satu aliran kepercayaan yang diakui secara undang-undang, aliran kepercayaan yang di dalamnya ada puluhan bahkan ratusan sub aliran kepercayaan. Nah, inilah kita. Inilah kita, inilah perbedaan kita, inilah keragaman kita sebagai bangsa Indonesia. Dan Kalimantan Barat semua ada. Semua agama ada, aliran kepercayaan juga ada. Ada 1.360 suku dan sub-suku. Data ini variasi Bapak Ibu ya. Nanti tergantung melihatnya di mana, di sumber mana. Data tidak sama, tidak ada beberapa variasi. Tapi sambil ini misalnya ada 1.360 suku dan sub-suku hadir di Indonesia. Ada 726 bahasa daerah yang hidup dituturkan oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa. Kalau kita bicara soal perbedaan, kita bicara soal keragaman, inilah kita. Ada 17.504 pulau. Ada ribuan adat budaya yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat Nusantara, oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia, oleh masyarakat Kalimantan Barat. Artinya bahwa inilah tingkat keragaman kita. Inilah tingkat perbedaan kita dengan keragaman kita masing-masing. Siapa yang bisa menafikan itu?
bahwa Tidak ini pola. Indonesia, Yang penting ini Kalimantan ikut Barat. dulu. Ini yang harus kita bangun dalam juga satu perspektif Pak kecintaan kita dengan perbedaan dan keragaman. kegiatan wali Ini yang harus kita bangun dengan sikap yang toleran tadi. Pak Cone. Tidak bisa dengan sikap yang sebaliknya, yang tidak toleran, Waktu pas yang tidak membiarkan orang berbeda. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan hotel orang berbeda? Kita saja sudah Pak Cone berbeda, punya keragaman yang luar biasa ini. Ini kita, Indonesia, ini kita Kalimantan Barat, Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimana toleransi dalam konteks perbedaan dan keragaman yang banyak tadi itu? Keragaman agama, kepercayaan, suku, bangsa, bahasa, kepulauan, adat istiadat dan sebagainya. Bagaimana toleransi yang harus kita bangun dalam konteks perbedaan dan keragaman? Kita perlu saling menghargai, saling menghormati dan menerima perbedaan antar individu kelompok tadi. Dalam hal apapun, dalam hal keyakinan kita punya banyak perbedaan keyakinan, pendapat pasti tidak ada satu pun, tidak akan mungkin kita satu pendapat dalam hal apapun, pasti punya banyak pendapat, keinginan dan seterusnya. Atau kepercayaan yang melahirkan agama tadi kita sudah melihat agama, 6 agama dan aliran kepercayaan. Nah, yang kita butuhkan dalam menyikapi realitas perbedaan dan keragaman kita adalah sikap untuk saling menghargai itu, untuk saling menghormatinya dan menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk apa sikap itu? Mengapa kita harus saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan? Satu adalah untuk tujuan kerukunan. Kita tidak mungkin akan mewujudkan kerukunan di tengah perbedaan yang begitu besar tadi, diversity itu, jika kita tidak mampu menghargai, menghormati dan menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Kita tidak mungkin akan sampai pada tujuan pemahaman akan kerukunan jika kita tidak mampu memulainya dengan penghargaan, penghormatan dan penerimaan atas perbedaan individu itu. Nah, apalagi bentuk tujuannya adalah untuk membangun dialogis. Dialog itu harus terbangun. Nah, tatap muka ini bagian dari upaya kita berdialog antar perbedaan. Bukankah setiap perbedaan itu kalau didialogkan nanti akan ketemu, akan sampai pada titik temu. Nah, untuk membangun keadilan, membangun kesetaraan dan sikap-sikap yang terbuka, inklusivitas, itu yang harus dibangun dengan toleran. Tidak ada keadilan, tidak mungkin kita mewujudkan kesetaraan jika tidak kita bangun dengan sikap yang toleran atas perbedaan dan keragaman itu. Inklusivitas, keterbukaan, tidak akan ada sifat yang terbuka, sikap keterbukaan itu, kerelaan untuk dikenal dan mengenal orang lain, jika tidak dibangun dengan sikap yang toleran tadi. Sikap toleran itu hanya akan melahirkan perilaku yang inklusi. Inklusi itu kan ada dua hal Bapak Ibu ya. Inklusi itu terbuka untuk mengenali orang lain yang berbeda, apapun perbedaan itu. Terbuka untuk dikenali oleh orang lain, apapun kelebihan dan kekurangan kita. Dalam beberapa kasus atau mungkin sebagian kita tidak mampu melakukan inklusivitas itu. Kita tidak mampu, bukan hanya tidak mampu, tapi tidak mau mengenali orang lain. Kalau mau kenal orang lain hanya mau tahu yang baik saja, yang tak baik tak mau mengenali. Tidak boleh. Inklusivitas itu harus kita kenal sisi baiknya, sisi tidak baiknya. Sebaliknya, kita juga jangan mau dikenal orang hanya dari sisi baiknya. Kita juga punya sisi tidak baik, kenali saja sisi tidak baik. Nah, kalau kita mengenali semua aspek itu, kita membuka diri untuk mengenali orang lain, sisi baik, sisi tidak baik, membuka diri untuk dikenali orang lain, sisi baik dan tidak baik, di situ nanti akan terbangun sebuah sikap yang toleran, bahwa kebaikan itu bukan hanya milik kita, orang lain juga ada. Yang tidak baik itu bukan hanya pada orang lain, kita juga punya hal-hal yang tidak baik. Sifat manusia sesungguhnya, sifat kita sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak ada orang yang semuanya baik, kecuali malaikat ya, Pak Pendeta ya. Yang baik, yang hanya ada baik itu kecuali malaikat. Kalau manusia itu pasti ada yang kurang. Jadi mahasiswa ada dua. Paham, itu inklusivitas. Itu tujuan mengapa toleransi itu harus kita bangun. Sikap menghargai, menghormati dan menerima perbedaan. Kemudian aspek apa yang harus kita lihat dengan toleransi itu?
dalam unsur-unsur kebebasan dan merdeka. Bahwa kita punya kebebasan, iya. Kita merdeka dalam bersikap, bertindak, iya. Undang-undang kita melindungi kebebasan bersikap, berpendapat, merdeka untuk bersikap dan seterusnya. Ya, ada undang-undang melindunginya. Tapi sekali lagi dengan pemahaman konsep toleransi tadi, kebebasan dan merdeka kita bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Tapi kebebasan kita, merdeka kita adalah kebebasan dan merdeka yang terbatas. Apa batasannya? Adalah kebebasan orang lain. Tidak boleh dengan alasan kita punya hak merdeka, punya hak kebebasan, tapi menindas kebebasan orang lain. Tidak boleh. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu yang harus kita pahami dalam konteks membangun sikap toleransi. Yang kedua tentu saja pengakuan akan hak. Bahwa semua kita punya kebebasan tadi, tetapi kita juga punya hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, hak hidup, hak diperlakukan secara adil, dan seterusnya. Nah, hak itu harus sama-sama kita akui. Semua kita punya hak dan adalah kewajiban kita untuk mengakui hak masing-masing itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Kemudian menghormati keyakinan atau agama, itu jelas. Unsur-unsur dari toleransi itu adalah untuk kita menghormati keyakinan, menghormati agama. Walaupun kita berbeda keyakinan, kita berbeda agama, menghormati saja itu sebagai bagian unsur dari sikap toleransi. Saling mengerti dan menghargai. Jadi semua itu kita bangun untuk saling mengerti perbedaan kita, kelebihan kekurangan kita, saling menghargai dengan segala kelebihan kekurangan kita, segala perbedaan kita. Ini bagian dari unsur-unsur toleransi yang harus kita bangun bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Ini puncaknya. Bahwa ketika kita mampu menghormati, menghargai perbedaan, maka di situ kita harus sampai pada kemampuan untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan. Mampulah kita hidup bersama dalam perbedaan. Inilah yang lahir dalam konsep kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang makna sekilasnya kan bineka, kita beragam-ragam, tunggal ika, tapi kita satu. Kita beragam, tapi kita bersatu. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, negara Kesatuan Republik Indonesia, saya sering istilahkan, ketika founding scholar kita, pendiri negara kita merumuskan sistem politik kita dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka sesungguhnya makna dibalik filosofi itu adalah keragaman kita. Artinya bahwa kesatuan itu ada karena telah lebih dahulu ada keragaman. Kami kan masak agak banyak. Betul lah Bapak Ibu. Kesatuan itu ada karena sebelumnya ada keragaman. Oh iya. Kalau tidak pernah ada keragaman, kira-kira ada nggak kesatuan? Tidak akan pernah ada. Jadi dualisme, hukum dualisme kita begitu. Kesatuan itu ada karena adanya keragaman. Oh biasa. Tanpa keragaman, kesatuan tidak lagi penting, tidak akan pernah muncul. Nah, karena itu menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia bukanlah menghilangkan keragaman, tetapi menjaga NKRI, kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan merawat keragaman ini menjadi sebuah modal positif dalam kesatuan negara kita. Karena itu lahir filosofi bernegara, dasar negara kita dengan Pancasila. Dengan Pancasila, Islam ikut, Katolik masuk, itu kan masakan Kristen rumah. setuju, Hindu, Buddha, Konghucu ikut Torong bersama Asam itu yang dengan Pancasila. kebun ibu yang Kalau Pancasila adalah ikatan kita bernegara, Dulu, maka pengurus ikatan negara ini bukan hanya Islam, musuh. bukan hanya Kristen, bukan hanya Katolik, bukan hanya Hindu, Buddha, Konghucu, tapi Saya kalau Torong kita Asam itu semua. favoritnya. Itulah Pancasila. Nah, dalam konteks Islam, saya sampai pada sebuah pernyataan bahwa dalam konteks Islam, bahwa Pancasila sesungguhnya adalah implementasi Islam dalam konteks Indonesia. Pancasila implementasi Islam dalam konteks Indonesia.
saya percaya kalau kita tanya satu persatu nih Pak Pendeta Paulus, Pak Makarius, Pak Putu, Pak Rolim, dari apalagi Pak Adin Nur Sahid, dari Konghucu, Toneng. implementasi agama ada di Pancasila, sehingga kita bisa bersatu dalam keragaman, kita bisa berbeda, kita bisa menjadi Indonesia yang NKRI dengan Pancasila tadi, dengan tetap merawat Jadi perbedaan pulang agama. pakai mobil karnaval tuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Pergi balik itu pulang ke itu juga. dua slide kita ya. Dua slide. Jadi berdiri Satu juga. slide. Berdiri juga. Pulang. Cuma Perbedaan dan toleransi dalam perspektif Islam. Nah, ini lebih khusus ya karena saya mengikuti Motor tema. ditaruh di sini. motor taruh di Tadi yang saya umum mau sudah, taruh Pak, di Ketua. kantor SMP. Itu kan Oke. bawah itu kan Perbedaan dalam rata-rata SMP. dan toleransi dalam perspektif Islam. Bapak Ibu, terutama yang penyuluh yang IPARI atau yang kebetulan bersamaan dengan saya menganut agama Islam, saya coba sampaikan aspek ini. Untuk yang non Muslim, Bapak Ibu yang percaya dengan agama selain Islam, saya memohon untuk merefleksikan bagaimana perspektif ini dalam agama masing-masing. Saya percaya pasti ada, tapi saya tidak bisa mempresentasikan karena bukan ahli saya gitu ya, tapi saya percaya. Misalnya dalam Islam itu, dalam perspektif Islam, perbedaan dan toleransi, bahwa pertama perbedaan itu adalah sesuatu yang tak terelakkan. Dalam bahasa filsafat itu condition sine qua non gitu ya. Situasi yang tak bisa kita hindari, tak bisa kita elak perbedaan itu. Kenapa? Karena perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Bukan kita tidak bisa mengelak, karena perbedaan itu memang diciptakan. Sunatullah dalam bahasa agama. Contoh Bapak Ibu, saya belum masuk ke sini. Contoh, ada tak kita ini yang pernah memesan dulu sebelum kita lahir ya Pak Kasubdit? Sebelum kita lahir, saya pesan lahir dari rahim Muslim atau lahir dari rahim Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Tidak ada kan? Ada nggak pernah kita memesan dulu? Saya mau lahir di Indonesia, saya mau lahir di Eropa, saya mau lahir di Barat. Tidak ada kita pernah pesan. Apalagi saya mau lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tidak pernah kita bisa. Tapi kita terima itu tanpa kita bisa mengelak. Itulah sunatullah. Allah menciptakan kita dari semua perbedaan. Karena banyak umat yang lebih ke Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Kalau barangkali ada yang pernah pesan lahir sebagai apa? Nanti boleh sampaikan. Dulu ya. dari Siantar tuh agak aktif. Ya, barangkali ada yang pernah pesan untuk lahir jadi apa atau sebagai siapa gitu. Nah, dalam konteks Islam Enggak, waktu kami ada banyak kan dasarnya. syuting kan Ada banyak nasional di dasarnya. Saya ambil dua saja lah yang paling favorit saya menguraikan kalau perspektif bagian ini ya. Di Quran surah 49 ayat 13 itu Al-Hujarat ayat 13. Yang IPARI, penyuluh IPARI itu hafal betul. Ya, itu hafal betul. Saya tidak usah baca ayatnya lah ya. Saya bacakan artinya saja ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Itu kan bunyi ya. Nanti kalau salah yang dari IPARI boleh baca ayatnya. Nah, jadi kita ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dari laki-laki perempuan nanti melahirkan banyak orang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, itu kehendak Allah menciptakan kita. dari polisi kan langsung Itu ya, satu. Itu, Ayatnya belum PT. selesai, saya potong aja di situ. Nah, yang Ya, memang pakai kedua, baju yang gitu. di Quran surah 5 ayat 48 itu Al-Maidah. agak jarang mereka pakai baju. iya Saya harus baca Memang sedikit mereka- Al-Maidah itu. pakai seragam Setelah Allah mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ada kalimat walau sa'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak menjadikan kita umat yang satu agama, satu etnik, satu suku, itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Punya Pak Adi. Tidak ada kita meragukan kekuasaan Allah ya. Semua agama percaya bahwa Allah punya kuasa yang tak terbatas. Bukan. Allah mau apapun Allah bisa. Kalau Allah berkehendak menjadikan kita umat yang satu tanpa ada perbedaan, itu perkara yang mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak berkehendak. Ibu sore Ya, kegiatan wahidah, walakin dia hukum lima atas. Nah, berikutnya ya, mengapa Allah mencipta kita berbeda?
kegiatan-kegiatan ini jangan Nah, Mas, ya. mengapa Allah menciptakan Aktif kita ibu, berbeda? Pertama, di lanjutan ayat Ya, Al-Maidah 48 itu, walakin dia hukum bima kata usaha fastabiqul bukan khairat. saya. Kita berbeda, diciptakan oleh Allah, oleh Berarti Tuhan ibu untuk rumah tangga murni ujian ya? dan Awal. motivasi kebaikan. Ya iya, waktu Kita berbeda. Jadi Jadi dengan berbeda ini kita punya Aslinya dari kompetitor kira-kira saya begitu Pak Nasruddin. Pontianak. oh, Kalau Di kita Pontianak juga. punya perbedaan, Di mana? perbedaan Di ini jadi Siantan? kompetitor Bukan untuk di kita jalan penjara. motivasi kebaikan. Oh. Nah, hidup ini juga sama Bapak Ibu. Nah, Kalau kita hidup ini tidak punya lahir di situ. perbedaan, salah satu perbedaan itu sebagai kompetitor kita, saingan kita Saya lahir menjadi di lebih baik, kita tidak Sungai akan Jawi pernah juga. berusaha Di- menjadi lebih baik dalam hidup ini. Asli Pontianak juga. asli. Nah, dalam konteks ini berarti kompetitor kita adalah mitra kita untuk menjadi lebih baik. Orang yang berbeda itu adalah cermin kita menjadi lebih baik. Hari ini kan. Mm-mm. Itu Bapak mama tujuannya. saya waktu Walakin udah menikah dia tinggal hukum di bima Pontianak. atakum Aslinya fastabiqul Aslinya dari khairat. Bekayan. Jadi perbedaan itu sengaja diciptakan supaya dengan perbedaan kita punya motivasi untuk saling Ini berlomba lama. lahir di Penirama. memberikan yang terbaik, Saya di Kumpai kecil. memicu kita untuk melakukan yang terbaik, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kami semua Fastabiqul anak-anak khairat. di Pontianak semua. Itu ya. Itu SMA mana bu? Jadi kalau gitu Bapak Ibu sekali lagi perbedaan orang lain yang berbeda dengan kita adalah kompetitor positif Saya kita SMA 5 dulu. yang akan Karena saya tinggal di menjadi Batu. motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Saya tinggal di Batu Layang. Nah, yang kedua, SMA juga di Pontianak. kenapa kita diciptakan berbeda? Untuk saling mengenal, Di Batu Layang. Bu. saling memahami, kemudian melengkapi satu sama lain Itu dan SMP, Bu. menyempurnakan Dekat syarat takwa. Saya sambung lagi di Itu SMP kalau yang di Sungai Jawi itu SMP. Al-Hujarat yang 13. Ketika Allah mengatakan, Ibu SMP Allah sini mengatakan Enggak, saya SMP di menciptakan kita dari laki-laki perempuan, kemudian dari laki perempuan nanti melahirkan kita berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Anak berapa? Untuk apa? Di Araf. Yang Di besar Araf itu, 3. itu yang Yang besar. diterjemahkan dengan saling memahami, saling mengenal. nomor 2, 3. Dalam konteks kita, di Araf pun saya sering terjemahkan, di Araf pun juga adalah komunikasi Bapak Ibu. Udah 21. Komunikasi. Yang paling busuk. Nah, kita berbeda ini Awal lah, Ibu, ya. menyebabkan kita perlu Menikah. komunikasi. Nikah umur. Kalau kita sama, Wajar lah. orangnya sama, seleranya sama, Berarti Ibu kelahiran tahun? pendapatnya sama, Kelahiran tahun berapa? 80-an. apa yang mau kita komunikasikan? Apa yang mau kita kenal lagi? Udah sama Udah punya semua. anak? Apa yang mau kita 80-an. mengerti lagi? Udah sama semua. Tidak ada gunanya. Tidak perlu lagi komunikasi. Tidak Ada. perlu lagi kita arah. Jadi Saling ibu mengenal. ini udah punya Justru anak karena menantu. kita berbeda, disitulah kita perlu saling mengenal, saling memahami, 26. saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, artinya bahwa perbedaan ini Saya adalah syarat bagi mau kuliah, komunikasi kita. Dan puncaknya apa? 18. Puncaknya ayat Saya berikutnya nikahnya kita usia hampir 26. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang Istri bertakwa. saya dua- Siapa yang bertakwa adalah dua, orang yang 5. mampu dita'arafu atas 8 perbedaan bulan. dan keragaman. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menghargai, berkomunikasi dengan baik atas perbedaan dan keragaman. Baturan juga. Enggak. Itulah orang yang Saya tinggal di bertakwa. Jadi apa sekarang? kalau gitu maka perbedaan, keragaman, Malina. komunikasi atas perbedaan keragaman adalah syarat kita untuk mencapai tingkat Oh iya, tapi kalau ketakwaan lihat belakang. dalam beragama Di Ampera. serta perspektif Hmm. Islam begitu. Nanti para ustazah yang dari Padi boleh kita sharing di sini. Kalau saya kurang dalam memaknai bagian ini, silakan nanti disempurnakan ya. Ya, ada Ustadz Roni, ada Ustazah Natalia, ada banyak lagi yang dari Padi, apalagi beliau ketua Padi ya. Disempurnakan. Nah, dari situ semualah akhirnya sikap toleransi, kemampuan kita bertoleransi atas perbedaan akan melahirkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya dengan pemahaman itulah, dengan kesadaran itulah akan mampu melahirkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa kita, yang melahirkan negara kita menjadi di Mulia Indonesia Dharma, kelas 3 SD. dengan falsafah Pancasila dan Berdua mau umat naik kelas beragama 2 kita yang di SMA toleran. Petrus. Umat beragama, keragaman umat beragama yang toleran. Sekolahnya. Oh gitu. Apa puncak dari toleransi itu Bapak Ibu semuanya sebagai bagian akhir yang selain terakhir biasanya? Bagian akhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, Mantap.
perspektif Islam terhadap toleransi atau sikap toleransi yang harus kita bangun dalam perspektif Islam, bahwa Berarti kita itu harus semuanya mampu Konghucu ya? menempatkan 3 hal dalam toleransi kita. Pertama, Itu sudah seperti kita apa ya, agama dari dianggap bertoleran keluarga atau kita tidak intoleran ketika kita mampu Dari Konghucu menerima ya? perbedaan itu sebagai realitas yang tak terelakkan, realitas yang harus kita terima dengan senang hati dan lapang dada sebagai pemberian dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi toleransi pada tingkat yang paling sederhana, paling rendah adalah kemampuan kita menerima kita berbeda. Itu yang pertama, Bapak Ibu. kalau agama lainnya kita harus Yang kedua, dari awal toleransi akan beranjak pada sikap yang mampu menghormati dan menghargai perbedaan. Kalau kita sudah bisa menerima bahwa kita ini berbeda, perbedaan kita diciptakan, maka berikutnya kita akan mampu untuk menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada kita. Sebaliknya, Bapak Ibu, Katolik. kalau kita tidak pernah menerima perbedaan ini sebagai sesuatu yang diciptakan, yang diberikan Tuhan, tidak mungkin kita akan sampai pada sikap yang menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, ini tahapan yang harus kita bangun. Jadi menerima dulu, mampu menerima dulu, baru sampai pada penghormatan dan penghargaan. Yang terakhir, puncak dari toleransi yang harus kita bangun, Bapak Ibu, adalah ketika kita mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, bertetangga dengan orang yang berbeda, bersahabat dengan orang yang berbeda, berkolaborasi dengan orang yang berbeda. Itulah puncak dari toleransi yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Nah, dalam Al-Quran, kira-kira puncak toleransi itu ada di Quran surah 109 ayat 1 sampai 6. Quran surah Al-Kafirun, ya. Jadi ayat terakhir itu kan lakum dinukum waliyadin. Ayat yang berikutnya kan agama saya tidak apa-apa, agama Anda silakan. Terakhir sampai ya. Berarti Ibu sampai Saya- semuanya agak ya? Agama saya Anda, sekarang agama kuliah. Anda. Saya menyembah Tuhan saya, Di Anda juga menyembah Tuhan Konghucu Anda. tuh. yang kamu sulit. Terakhir Bagus saya lah. dengan agama saya, Di mana Anda sekarang? silakan dengan agama Anda. Lakum dinukum waliyadin. Wah, berarti Itulah Ibu puncak dari toleransi yang gimana, harus kita bangun, bahwa nanti semester silakan itu berangkat kita sana. dengan perbedaan kita masing-masing, Kalau misalnya tanpa lainnya harus mungkin kalau ada menghalangi satu sama lain, tanpa harus menghina satu sama lain karena perbedaan. Mari kita bangun kalau enggak biaya Indonesia ini dengan perbedaan kita masing-masing. Malah Mari kita bangun Orang Kalimantan Jawa Barat rektor dengan itu. perbedaan kita masing-masing, dan Ketua. yakinlah bahwa enggak udah ganti. dengan perbedaan itulah Jawa. kita mampu mewujudkan banyak bukan- kemaslahatan maksudnya untuk bukan masyarakat Jawa, asli dan Jawa bangsa tuh. kita. Yang gitu. Kita mampu membangun Masih jadi bangsa pengajar yang ya? baik, membangun Kalimantan Barat yang baik bukan karena persamaan kita, tapi karena perbedaan. Masih ya. Perbedaan yang menyatu menjadi sebuah kekuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Di Jawa. keindahan itu Di Jawa tuh bukan karena justru satu Konghucu warna, orang Jawa. tapi keindahan Enggak itu kurang yang karena yang- kombinasi dari banyak warna. Gitu Tidak ya. orang Jawa, dia campuran. Pelangi itu indah karena pelangi punya banyak warna. Kalau pelangi hanya satu warna, indah tidak? Iya. Jangankan indah, satu warna tidak lagi disebut dengan pelangi. Pelangi itu karena banyak warna kan? Bisa pelangi. Jadi pelangi indah karena banyak warna. Bangunan ini megah karena terdiri dari banyak unsur-unsur di dalamnya. Kalau hanya dari satu unsur, selamanya di sana akan menumpuk dari pasir, gunung pasir. Kalau dia hanya pasir, kalau dia hanya semen, selamanya di sana menjadi gudang semen. Hanya semen yang menumpuk. Tapi karena kombinasi pasir, semen, besi, keramik dan seterusnya, jadilah sebuah bangunan yang megah, yang memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Inilah sesungguhnya bagian dari penghargaan kita terhadap perbedaan, kemampuan kita menyikapi perbedaan, dan pada akhirnya kemampuan kita untuk berdampingan bersatu dalam membangun kebersamaan dari perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Ini puncak toleransi Bapak Ibu yang harus kita bangun bersama. Saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, kita bisa memastikan umat-umat kita memahami ini dan melakukan hal yang sama, bersikap yang sama, toleransi seperti ini, maka kita akan mampu mencegah tindakan-tindakan intoleran, tindakan-tindakan apapun yang bisa merusak kerukunan dan kebersamaan kita, khususnya di Kalimantan Barat dan membangun Indonesia ini. Demikian yang saya sampaikan. Saya berharap ada diskusi, nanti tanya jawab, kita masih banyak waktu, termasuk menambah beberapa pemahaman saya tentang materi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.